Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas soal tes kemampuan akademik mata pelajaran matematika umum untuk SMA, MA, SMK, dan MAK. Ini untuk part keempat ya. Nah, kemudian sebelum kita bahas soalnya, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Tanpa basa-basi, kita langsung bahas soalnya. Soal nomor 1, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan sistem pengalian bunga tunggal 24% per tahun. Total pinjaman dan bunga untuk 2 tahun pinjaman yang harus dikembalikan Pak Budi adalah. Oke, di sini kita belajar atau membahas soal tentang bunga tunggal. Nah, tetapi di sini bagi umat muslim ya, bagi umat muslim bunga ini riba gitu ya. Nah, jadi kita di sini membahas soal tentang riba gitu ya, dan ini haram ya. Nah, haram. Nah, jadi kenapa kita belajar tentang ini supaya kita tahu bahwasanya riba itu sangat zolim ya kan. Nah, jadi kita bahas di soalnya langsung ya. Nah, jadi di sini menggunakan sistem bunga tunggal. Nah, kalau kita bikin di sini yang diketahui, diketahui. Nah, di sini ketahui modal awalnya kita lambangkan saja sini M0 itu sama dengan 30 juta. Nah, gitu ya. 30 juta. Kemudian di sini bunganya atau persentase dari bunga. Persentase bunganya itu adalah 24%. 24%. Kemudian total pinjaman dan bunga bank untuk 2 tahun. Nah, 2 tahun ini jangka waktunya kita kasih aja lambangnya di sini T ya, boleh ya. Nah, T, nah boleh sini 2 tahun. Nah, ditanyanya di sini kita bikin di sini modal akhirnya selama 2 tahun lah gitu. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus bunga tunggal yaitu MT gitu kan sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T ya. T ini kita kalikan dengan persentase bunganya. Nah, persentase bunganya atau persentase dari ribanya. Nah, ini kita kotakin deh. Ini rumus supaya mudah mengingatnya, ini kita kotakin. Nah, kotaknya warna merah gitu ya. Oke, kita tinggal substitusi. Nah, di sini T-nya 2, berarti di sini M2 itu sama dengan M0-nya 30 juta ya. Nah, ini 30 juta. Ini dikali 1 ditambah T-nya 2 tahun ya. 2 tahun. 2. Ini dikali dengan 24% atau 24 per 100. Ya, karena persen itu per 100. Nah, di sini 2-nya kita bagi dengan 100, ini 2 bagi 2, ini 1, 100 bagi 2 itu 50. Kemudian 24-nya kita bagi 2, ini dapatnya 12. 50 bagi 2 dapatnya 25. Berarti ini 1 ditambah 12 per 25. Nah, maka sini kita dapat nanti, kita bikin aja di sini ya. Jadinya 30 juta nilai dikali. Nah, ini berarti sama aja karena ini penyebutnya 25. Maka ini sama aja 25 per 25. Nah, 25 per 25 ditambah 12 per 25. Jadinya 37 per 25. Oke, nah di sini ada 30 nih. Kita ambil aja 30-nya, kita bagi dengan 25. Sama-sama bagi 5, berarti 30 bagi 5 ini 6. Ini 25 bagi 5, berarti 5. Nah, di sini kita ambil 60-nya. 60 bagi 5, berarti tinggal 12. Berarti ini nolnya ada 5 ya, berarti 1.200.000.
1.200.000 ini kita kalikan dengan 37, ini dapatnya 44.400.000, ya kan? Nah, 400.000. Nah, gitu. Oke ya. Nah, dari sini udah nampak ya betapa zolimnya riba ini. Yang tadinya dia minjam 30 juta, nah setelah 2 tahun dia kembalikan 44.400.000. Nah, berapa nih riba ini? Nah, 14.400.000 lah. Nah, zolim ya, zolim. Oke ya. Jadi kalau udah tahu nih riba ini zolim dan haram ya, jadi nggak usah ya kayak gini ya, yang kayak Pak Budi ini. Oke ya, berarti di sini jawabannya C. Nah, oke, jawabannya C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, perhatikan gambar. Nah, ini ada gambarnya. Daerah yang diarsir adalah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, ini kita bahas soal tentang sistem pertidaksamaan linear. Tepatnya ini dua variabel ya. Oke. Nah, di sini kita lihat aja dulu daerah yang diarsir di sini. Nah, kita lihat garis mana saja yang menjadi batasnya gitu ya. Nah, yang menjadi batasnya di sini. Nah, misalnya kita ambil yang pertama garis yang ini nih. Garis yang ini. Nah, ini misalnya yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua yang ini, 9 sama 4 ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kita ambil ini, garis mendatar ini. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sumbu X ini, nih, juga batasnya kan. Ini. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, sumbu Y. Nah, sumbu Y yang kelima. Nah, berarti daerah yang diarsir ini ada 5 garis yang membatasinya. Oke, kita ambil garis yang pertama. Ini kita pakai aja caranya cara cerdas ya. Cerdas. Cara cerdas. Nah, caranya gimana? Nah, ini angka yang menempel ya. Kita lihat garis ini. Nampak ya garisnya? Nah, angka yang menempel pada sumbu Y, ini kita kalikan dengan X. Oke ya, itu ya. Berarti di sini jadinya 5X ya kan? 5X. Ini untuk yang pertama ya guys, pertama 5X. Kemudian yang nempel pada sumbu X kalikan dengan Y. Ya kan? Jadinya ditambah ya, tambah 5Y. Tambah 5Y. Nah, ini kita belum tahu tandanya besar atau kecilnya, tapi kita bikin dulu titik-titik. Nah, ini kita kalikan nih, 5 kali 5. Berapa? Iya, 25. Nah, sekarang kita lihat nih, eh, daerah arsirannya itu. Nah, ini dia di kiri atau di kanannya garis. Nah, kalau kita lihat ini di kiri ya. Nah, di sini nih, di kirinya garis. Nah, caranya lagi, cara gampangnya nanti boleh juga kita gunakan nanti yang namanya uji titik, ya kan? Kita gunakan uji titik, uji titik. Nah, ini boleh. Nah, contohnya kita uji titik 0,0. Nah, ini daerah ini, berarti termasuk daerahnya ya. Misalnya kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. 5 kali 0, 0. Tambah 5 kali 0, 0 juga. Berarti 0, titik-titik 25. Nah, seharusnya apa isi di titik ini? 0, titik-titik 25. Nah, berarti apa? Iya, kecil ya. Kecil sama dari 25. Oke ya. Nah, ini bisa lagi disederhanakan nih. Ini sama-sama kita bagi 5. Berarti jadinya X tambah Y kecil sama 25. Oke, dari sini kita lihat opsinya. X tambah Y kecil sama 5 benar. Oke, yang B benar. Yang C benar. Yang D tewas ya. Yang D tewas karena di sini besar. Yang E benar ya, besar. Oke, berarti yang tereliminasi yang D. Kita lihat lagi yang garis 2. Yang garis 2-nya.
Nah ini 9 sama 4. Berarti yang nempel pada sumbu Y 9 ini kalikan dia dengan X. Berarti di sini jadinya 9X. Ya kan? Kemudian yang nempel pada sumbu X yang ini 4, maka kalikan dengan Y. Maka ditambah 4Y. Ini titik-titik lagi. Nah, 9 kali 4 berarti 36. Nah, kita lihat nih garisnya, ini garisnya. Nah, ini dia nih, yang diarsirnya sebelah kiri garis lagi. Nah, sebelah kiri garis lagi. Kalau kita uji 0,000, berarti 0,36. Berarti kecil lagi ya. Maka di sini harusnya kecil sama lagi. Nah, kita cek optionnya. Yang A 9X tambah 4Y kecil sama 36 ini benar. Nah, yang B, nah ini 4X berarti ini tereliminasi. Yang B tereliminasi. Yang C juga 4X tambah 9Y tereliminasi lagi. Yang E 5X tambah 3Y, ya ini tereliminasi. Nah, udah nampak tuh jawabannya. Jawabannya maka di sini adalah A. Oke ya. Nah, tapi mau kita lanjutkan lagi ini, misalnya soalnya kita anggap esai gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi boleh nih. Nah, kita ambil garis yang ketiga ya. Garis yang ketiga. Nah, garis yang ketiga ini adalah garis Y sama dengan 4. Nah, oke kita bikin di sini Y titik-titik atau sama dengan 4. Nah, ini arsirannya ke bawah. Nah, atau kita uji 0,0 ya. Berarti Y-nya 0. 0,4. Nah, jadi gimana? Ya, harus kecil ya kan? Jadi ini juga harus kecil. Kecil sama 4. Oke. Kemudian kita ambil untuk garis keempat ini, sumbu X. Sumbu X itu nanti sama aja dengan garis Y sama dengan 0. Y sama dengan atau titik-titik 0. Nah, itu ya. Nah, ini dia arsirannya itu ke atas. Nah, kalau ke atas nanti dia harusnya besar ya. Nah, besar sama ya kan? Besar sama 0. Nah, dan ini kalau kita gabung, nah ini kalau kita gabung dia, berarti jadinya Y besar sama 0, kecil sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, oke, berikutnya eh, sumbu Y. Nah, nomor 5-nya, berarti yang sumbu Y. Nah, berarti ini adalah X sama dengan 0. Nah, sumbu Y itu garisnya adalah sama garisnya X sama dengan 0. Di sini kita bikin aja titik-titik 0. Nah, kita lihat daerah hasilnya itu adalah ke kanan. Kalau kanan dia otomatis besar ya. Nah, besar sama 0. Nah, oke. Nah, coba kita cek yang A itu benar nggak ini. Nah, ini dia nih. Y besar sama 0, kecil sama 4. Nah, ini dia. Kemudian X besar sama 0. Nah, ini dia. Nah, itu makanya jawabannya langsung A ya. Atau boleh juga nanti dengan cara eliminasi-eliminasi optionnya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dan gx sama dengan 3x tambah 1. Fungsi f bundaran g x adalah. Nah, ini berarti kita bicara yang namanya fungsi komposisi, ya kan? Fungsi komposisi. Komposisi. Oke, dan di sini pertanyaannya itu adalah f bundaran g X. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Maka ini maksudnya fungsi atau gini deh, gini. Jadi gini f dalam kurung gx. Jadi fungsi gx-nya kita masukkan ke dalam f. Nah, kita lihat f di sini. Nah, ini dia x kuadrat dikurang 2x. Nah, jadi x-nya ini kalau dia fx ya kan, itu x kuadrat kurang 2x. Nah, ini x ininya. Nah, sekarang ininya, X-nya ini kita ganti dengan GX.
Maka yang X di sini, ya kan, yang X di sini, maka kita ganti juga dengan GX. Paham ya? Nah, maka di sini GX, nah, ya kan, kuadrat. Ya kan, nih, dikurang. Dikurang, ya kan, nih, 2X. X-nya ganti dengan GX. 2GX. Paham kan? Nah, sekarang GX-nya ini nih, 3X tambah 1. Nah, maka di sini sama dengan 3X tambah 1 ini kita kuadratkan. Dikurang 2 dikali 3X tambah 1. Nah, gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan nih. Nah, ini cara mudahnya. 3X ini kita kuadratkan dulu nih. Nah, 3X dikuadratkan berapa? Iya, 9X kuadrat. Nah, untuk mencari yang berikutnya, kita kalikan aja semua yang kayak yang di sini. 3X, kita kalikan dengan 1, 3X. 3X kali 2, 6X. Maka di sini 6X. Baru yang terakhirnya, satunya dikuadratkan. 1 dikuadratkan berapa? Ya, 1, ya kan? Nah, oke, paham untuk yang ini ya? Nah, berikutnya kita kalikan nih. Negatif 2 kali 3X berarti negatif 6X. Kemudian negatif 2 dikali 1, ya negatif 2, ya kan? Nah, kita sederhanakan nih. 9X kuadrat tidak ada pasangannya, berarti ini 9X kuadrat. Kemudian 6X kurang 6X, habis dia kan? Nah, ini kita coba tewaskan aja ini. 1 dikurang 2, ya negatif 1. Oke, maka jawaban di sini adalah A ya, 9X kuadrat dikurang 1. Oke, cukup gampang ya. Kita lanjut, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 diketahui fx sama dengan 4x kurang 1 per 2x tambah 7 ya. Di mana x-nya tidak sama dengan negatif 7 per 2. Nilai f inverse x adalah, nah berarti di sini kita bicara mengenai fungsi inverse. Nah ya, inverse. Berarti ini sahabat semuanya kudu harus bisa nih, ya kan? Harus bisa. Ini soal paling mudah, karena ini ada cara cerdasnya ya. Tapi sebelum kita pakai cara cerdasnya, kita pakai aja dulu konsep dasarnya, ya. Nah, kita pakai konsep dasar, ya kan? Nah, konsep dasarnya, oke. Nah, yang pertama kita punya di sini fx sama dengan 4x kurang 1 per 2x tambah 7. Nah, nah ini caranya kita misalkan dulu si fx ini y. Ya kan? Kita misalkan f-nya ini y. Nah, ini kita hapus saja. Jadi ini kita misalkan dia sebagai y. Nah, gitu ya. Nah, ini tujuan kita ini bagaimana nanti si x, kalau ini kan y-nya yang jomblo nih. Nah, sekarang kalau dia inverse ini, gimana nanti X-nya ini yang jomblo gitu loh. Ada temannya di sini loh. Oke, cara yang pertamanya kita kalikan aja nih. Ini penyebutnya kita kali silang dengan Y-nya ini. Berarti jadinya 2XY ya kan? 2XY tambah 7 kali Y. Sama dia. Nah, ini sama dengan 4X kurang 1. Oke, yang sama-sama ada X-nya, kita pindahin ke kiri. Ini ada X-nya, ini ada X-nya. Yang nggak ada X-nya pindahin ke kanan. Nah, oke ya. Jadinya 2X, Y. Nah, 4X di kiri, di kanan. Pindahkan kiri jadi negatif nih. Negatif 4X. Nah, kemudian 7Y. Ini positif, pindahkan ke kanan jadinya negatif. Berarti ini sama dengan negatif 7Y kurang 1. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian di sini karena kita tadi tujuannya untuk menjomblokan X-nya, maka X-nya ini kita keluarkan dia. X, nah ini dalam kurung, berarti 2Y tinggal lagi kan, berarti sini 2Y. Nah 2Y, ya kan, 2Y kali X ya, 2X ya ini kan. Nah, ini dikurang, nah ini X, ini 4, berarti ini tinggal 4 di sini ya, di dalam. Oke ya, benar ya. Nah,
Ini sama dengan min 7Y dikurang 1. Nah, supaya tinggal Y sendirian di kiri, maka ini X maksudnya ya, bukan Y. Supaya X-nya sendirian di kiri, maka X. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 2Y kurang 4. Ini bagi dengan 2Y kurang 4, tinggal X. Nah, ini negatif 7Y kurang 1 dibagi dengan 2Y kurang 4. Nah, ini dia. Nah, maka X inilah dia F inverse itu. F inverse X. Ya kan? Sama dengan, nah, Y-nya ini rubah jadi X. Berarti min 7X kurang 1 per Y-nya rubah jadi X, 2X kurang 4. Nah, ini dia jawabannya. Optionnya adalah min 7X kurang 1, 2X kurang 4. C ya. Nah, jawabannya di sini adalah C. Nah ini untuk konsep dasar. Nah, cara cerdasnya, cerdas. Oke. Nah, ini kita pakai rumusnya kalau kita punya fungsi f x, ya kan? Sama dengan x tambah b misalnya, per cx tambah d. Maka nanti inverse-nya, maka f inverse-nya, nih. Nah, kita tukar posisi ini. A sama D ini, A sama D ini, tukar posisi, kemudian kasih min. Nah, jadinya di sini nanti min dx, ya kan? Ini tetap aja tambah b, per cx-nya tetap aja, ya kan? Min a. Nah, tapi di sini harus hati-hati ya. Nah, variabel x-nya ini harus sejajar seperti ini. Gitu ya. Nah, dan ini, karena ini cara cerdas, kita cinta sama cara-cara cerdas ini, kita kasih log. Nah, gitu ya. Nah, ini cerdas, ya kan? Cerdas. Oke, kita buktikan deh. Nah, tadi kita punya fx sama dengan 4x kurang 1 per 2x tambah 7. Maka nanti f inverse-nya, nah ini tukar posisi aja nih. Sama-sama kasih min, berarti min 7x, ya kan? Min 7x, ini tetap aja dikurang 1 per, tetap aja 2x, ini pindah ke sini jadinya min 4. Udah deh selesai. Wow, gampang banget, ya kan? Ya kan? Oke, cukup mudah sekali. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya. Ini gambar segitiga siku-siku, ya kan? Sama kaki. Ini kakinya. AB sama BC sama. Nih. Panjang AB pada gambar tersebut adalah. Ini mungkin di antara soalan tadi ini yang paling mudah ya. Nah, ini kita pakai aja konsepnya. Nah, ini deh. Coba. Oke, ini saya ada segitiga. Siku-sikunya di sini. Misalnya kalau ini A, ya kan? Kemudian di sini juga A, maka sisi miringnya ini atau hipotenusanya ini adalah A akar 2. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang ini 13 nih. Yang ini 13 akar 2. Maka di sini A-nya berapa? Iya, 13 ya. Nah, udah selesai. Gampang kan? Iya. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah 13. Panjang AB, berarti yang ini berarti adalah 13C. Oke, cukup mudah. Dan soal nomor 5 ini adalah soal yang terakhir untuk video kali ini. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan
Jika kamu menyukai video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman, sahabat semuanya, agar nanti pada ujian TKA-nya dapat menjawab soalnya dengan mudah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.